Halo Sobat Pembelajar, apakah Sobat Pembelajar pernah mendengar istilah sistem arsip wilayah? Mungkin ada yang pernah dan ada yang belum ya. Yuk kita bahas tentang arsip sistem wilayah dalam video ini. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip yang pengelompokannya berdasarkan nama wilayah. Sistem ini sering disebut juga dengan sistem geografis atau sistem nama tempat. Nah, penasaran kan bagaimana sebuah instansi menyimpan arsip menggunakan sistem wilayah? Yuk kita belajar bersama-sama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengarsipan dalam sistem wilayah merupakan pengelompokan arsip menurut nama wilayah. Sobat Pembelajar, perlu diketahui bahwa sistem ini timbul karena adanya kenyataan bahwa arsip-arsip tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut tempat asal pengirimnya atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dokumen bersangkutan. Sistem ini lebih tepat dipergunakan untuk bank atau perusahaan logistik yang mempunyai cabang di berbagai wilayah. Terdapat 3 tingkatan pengelompokan atau klasifikasi dalam sistem arsip wilayah, yaitu menurut nama negara, nama wilayah administrasi negara, dan nama wilayah administrasi khusus. Kemudian, untuk daftar klasifikasi pada sistem wilayah ini disusun berdasarkan pembagian wilayah yang dapat mengikuti pembagian wilayah pemerintahan seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Surat masuk maupun surat keluar yang alamatnya dalam suatu wilayah yang sama disimpan dalam satu berkas atau tempat penyimpanan. Pada video ini, saya akan mengilustrasikan bagaimana cara penyimpanan surat menggunakan sistem wilayah. Harapannya setelah menonton video ini, 1. Mahasiswa dapat menjelaskan proses penyimpanan arsip sistem wilayah. 2. Mahasiswa dapat mempraktekkan proses penyimpanan arsip sistem wilayah. Untuk melaksanakan penyimpanan arsip dengan sistem wilayah diperlukan beberapa perlengkapan, yaitu 1. Filing cabinet, 2. Guide, 3. Folder, 4. Rak sortir, 5. Kartu indeks, dan yang keenam, lemari kartu indeks. Selamat pagi, Bu. Oh iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya menyerahkan surat dari Asperapi. Baik, saya terima ya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Dalam pengelolaan surat masuk, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama yaitu pengisian agenda pada surat. Setelah surat diterima, unit pengolah membubuhkan cap agenda surat. Selanjutnya, unit pengolah mengisi agenda surat dengan cara 1. Nomor agenda diisi dengan nomor urut surat masuk yang didapatkan dari buku agenda surat masuk. 2. Tanggal penerimaan surat diisi dengan tanggal penerimaan surat masuk. 3. Kode surat diisi berdasarkan alamat surat masuk. Untuk mengetahui kode surat, unit pengolah dapat melihat klasifikasi sistem wilayah. Langkah kedua yaitu mengisi buku agenda surat masuk. Tata cara pengisian buku agenda surat masuk adalah 1. Nomor agenda diisi dengan nomor urutan surat masuk. 2.
Tanggal agenda diisi dengan tanggal penerimaan surat masuk. 3. Tanggal surat diisi dengan tanggal surat masuk. 4. Perihal diisi dengan perihal surat masuk. 5. Isi ringkas merupakan rangkuman isi surat masuk. 6. Asal surat diisikan nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon perusahaan. 7. Hubungan dengan surat diisi apabila surat ini merupakan surat balasan yang telah dikirimkan sebelumnya. 8. Kode klasifikasi diisi berdasarkan kode sistem penyimpanan arsip yang digunakan. Penentuan kode surat masuk dapat dilihat pada bagian penyimpanan surat. Langkah ketiga yaitu pengisian lembar disposisi surat masuk. Tata cara pengisian lembar disposisi adalah 1. Tanggal terima surat diisi dengan tanggal penerimaan surat. 2. Nomor agenda diisi dengan nomor urutan surat masuk. 3. Kode klasifikasi diisi berdasarkan kode sistem penyimpanan arsip yang digunakan. 4. Isi ringkas merupakan rangkuman isi surat masuk. 5. Kepada diisi dengan alamat pada surat masuk. 6. Lampiran diisi dengan lampiran pada surat masuk. 7. Tanggal surat diisikan dengan tanggal surat masuk. 8. Nama diisikan dengan nama unit pengolah. 9. Paraf diisikan dengan paraf unit pengolah. 10. Sifat surat dipilih salah satu dari pilihan yang tersedia sesuai dengan isi surat. Setelah selesai pengisian, lembar disposisi disatukan dengan surat masuk dan diserahkan pada pimpinan. Langkah keempat adalah pengisian kolom disposisi yang dilakukan oleh pimpinan. Pengisian kolom disposisi dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Tanggal terima atau tanggal disposisi diisi dengan tanggal pengisian disposisi. 2. Kepada diisi dengan bagian yang akan memproses surat. Sebagai contoh, misalnya dalam hal ini surat permintaan penawaran penerima disposisinya adalah bagian pemasaran. 3. Isi disposisi dipilih berdasarkan sifat surat dan dapat memilih lebih dari satu isi disposisi. Untuk contoh pada video ini kita pilih nomor 1 dan 8. Kemudian dituliskan kembali pada isi disposisi. 4. Untuk dari diisikan oleh pimpinan organisasi dalam video ini ditulis oleh pimpinan. 5. Pada bagian paraf diisikan dengan paraf pimpinan. Langkah kelima yaitu pengembalian surat masuk yang telah didisposisi oleh pimpinan kepada unit pengolah. Kemudian setelah itu unit pengolah memberikan kepada bagian penerima surat masuk sesuai dengan yang tertuliskan pada lembar disposisi. Setelah surat selesai diproses dari pemasaran, kemudian surat dikembalikan kepada unit pengolah. Langkah selanjutnya, setelah unit pengolah yang telah menerima surat, kemudian melakukan pelepasan tanda proses pada surat dan dilanjutkan dengan membubuhkan cap arsip. Langkah yang terakhir yaitu penyimpanan surat pada filing kabinet. Perlu diperhatikan pada video ini, alamat pengirim menjadi dasar penentuan kode. Alamat pengirim adalah Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut penentuan kode. DKI Jakarta kodenya DKI. Jakarta Pusat kodenya adalah 010. Kemayoran kodenya adalah 003. Sehingga apabila ditulis lengkap yaitu DKI.010.003. Surat diletakkan pada bagian paling depan, setelah itu kembalikan map pada laci yang tepat. Nah, itu tadi ilustrasi proses penyimpanan arsip menggunakan sistem wilayah. Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelebihan sistem penyimpanan arsip menggunakan sistem wilayah. 1. Mudah dan cepat dalam penemuan jika nama tempat telah diketahui. 2. Merupakan suatu tindakan penyimpanan secara langsung tanpa adanya rujukan atau bantuan indeks. Akan tetapi, terdapat juga kekurangan sistem kronologis, yaitu 1. Kemungkinan terdapat kesalahan bila tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pembagian
wilayah. 2. Bila terjadi alamat ganda diperlukan petunjuk silang. 3. Untuk mendapatkan hasil terbaik, sistem geografis dapat digabungkan dengan sistem alfabetis atau numerik. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran lainnya. Like apabila suka video ini, tinggalkan komentar untuk berdiskusi, dan jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you, bye-bye.